Ini aku masak sarden. Ini sarden ya teman-teman. Sarden ya. Ayam ini adalah ayam mentega dimakan anakku. Gini ya. Komporku lagi memble. Kompornya lagi rusak teman-teman. Apa jenenge? Gas entek. Wis aku masak sarden karena aku punya stok sarden itu banyak teman-teman. Jadi aku masak sarden. Karo ini ada ayam mentega, maka dimakan anakku sebagian ya. Ini ya teman-teman masakanku hari ini. Ayam mentega ya, karo sarden. Mantap ya bos, bos ya. Ini adalah ayam mentega karo sarden karena aku punya stok sarden itu banyak. Sehingga kemarin stok puasa itu banyak, jadi aku masih ada, masak dua-dua aja supaya enggak ini ya. Ini aku pakai mangkok, ini mangkok hadiah teman-teman ya, enggak beli. Ini mangkoknya adalah mangkok hadiah gitu teman-teman ya. Ini dia sarden ya. Kalau teman-teman mau pedes bisa tambahin cabai, aku nggak usah pedes. Ini teman-teman kalau mau pedes ya ditambahin bawang merah, bawang putih, cabai, tambahin kuah kalau mau kuah. Kalau anakku suka kan kental biasa begini, asli sarden, dia nggak mau nambah-nambah. Kalau dulu teman-teman waktu aku dagang dulu ya, ada satu tante-tante tuh, tante tua itu, pasangan suami istri itu udah tua, udah sepuh, mungkin sekarang udah nggak ada. Nah itu suka jual ini, sama dia ditambahi tomat, tambahi cabai, tambah bawang merah, bawang putih, terus ditambah itu loh teman-teman, ditambah kuah. Enak, aku sering beli. Kalau cabai banyak itu pedes, wah mantep ya. Aku kan nggak makan cabai anakku, jadi anakku udah bisa makan cabai teman-teman, dilarang dokter. Jadi kalau dia makan cabai kan sariawan, radang kayak gitu. Jadi aku nggak ini cabai. Kalau teman-teman yang nggak ada larangan dokter ya, maksudnya itu kasih itu bawang merah, bawang putih ya teman-teman, tumis, kasih cabai yang buahnya ya. Kalau ada pete pakai pete ya teman-teman, kalau suka pete, terus kasih tomat, oh mantep, sardennya masuk wes ngentek ke sego, wes lebih enak dari ayam. Benar teman-teman ya. Dulu aku kecil itu teman-teman, dulu waktu aku di kampung itu ada saudara dari ayahku ya, saudara. Jadi kakaknya ayahku, Pak D ya. Kakaknya ayahku tuh kerja di ini nakoda kapal teman-teman. Jadi kalau nakoda kapal itu kan bertahun, 1 tahun 2 tahun baru pulang ya. Itu di kapal itu ada kalengan gini, sarden, nasi goreng kaleng gitu. Kalau dia pas turun dari laut ya teman-teman, pas turun ke darat itu kan sisa banyak, itu stoknya sampai karton-kartonan, sisanya juga dikirim ke kampung. Wah enak, itu mereknya dari USA teman-teman. Jadi enak banget itu nasi goreng kaleng kayak gitu. Terus pokoknya sebuah makanan kaleng karena di laut toh, di laut itu harus stok makanan kaleng, sarden kayak gitu. Tuh kan dia nganter kayak teman-teman, kayak kapal pesiar kayak gitu-gitu ya, kapal laut lah kayak gitu. Aku nggak ngerti waktu itu, aku masih kecil, aku masih berapa, 13 tahun apa 12 tahun. Jadi dikirim ke kampungku gitu kan, dia sudah bosen 2 tahun makan kayak gitu. Jadi kalau sisa gitu teman sama dia itu kirim ke kampung. Enak banget tuh teman-teman, nasi goreng sarden, nasi goreng kaleng, terus kayak sup-sup kaleng kayak gitu. Wah mantep, serba kaleng lah teman-teman. Itu pengalaman. Susu juga USA tuh, susu Amerika itu teman-teman. Orang dia melayani orang-orang kaya, kapal-kapal pesiar itu loh teman-teman. Dia nakoda kapal tuh. Jadi namanya sama aku, kakak sepupu. Nggak tahu sekarang teman-teman ya, papaku kan udah nggak ada, jadi mamahku juga sudah nggak ada, jadi sudah
kemana nggak tahu, nggak begitu ini yang tahu kan kakakku yang tertua itu yang kenal, tapi dia kan juga sudah nggak ada teman-teman. Kalau aku dengar sih apa namanya itu ku sudah nggak ada, siapa kakaknya papaku sudah nggak ada. Jadi itu udah kehilangan apa kontak, waktu itu HP ku juga hilang, HP lama itu, jadi nggak tahu nomor HP-nya itu. Mantep. Itulah pengalamannya teman-teman. Ini ayam merdeka udah biasa kan teman-teman, ayam merdeka ini ya teman-teman, ini masakan hari itu mantap ya, kaleng-kaleng ini mantap sekali teman-teman ya. Sekarang ini teman-teman, aduh, dunia barang mewah ini lagi kacau ya, lagi gila-gilaan rame-rame ya teman-teman. Waduh, kayak tas-tas branded itu loh teman-teman, Christian Dior, Gucci, Prada, Hermes kayak gitu-gitu. Suppliernya itu teman-teman, Marlona itu, nah yang itu ternyata dia ngomong, ternyata di TikTok tuh ya teman-teman, ternyata tas-tas itu dibuat di Cina teman-teman. Ya kalau di Cina itu harganya cuma 1.400 USD ya teman-teman, ya sekitar 2 jutaan. Ternyata kalau dikasih logo ya teman-teman, dijual di mana namanya, di Eropa ya, itu jadi harganya 3.800 teman-teman, USD ya teman-teman. Aduh, jadi apa namanya, sekitar kalau dirupiahkan ya 600 juta ya. Lo kalau di Cina itu biayanya cuma 2 juta, 2 jutaan lah ya menurut dolar sekarang ya ini. Kalau dirupiahkan ya 600 juta kalau di Eropa ya jadinya. Cuma dikasih logo ya teman-teman, bukan Lego, logo. Dijual dikasih logo itu, tas-tas itu seperti Christian Dior, seperti Gucci, seperti Prada, seperti Hermes itu kemarin dibuka di TikTok. Aduh teman-teman, malah sekarang apa masih worth it ya jual apa, beli kayak gitu ya teman-teman. Tuh sekarang barang-barang mewah itu dibuka ya, jadi sudah bertahun-tahun kerjasama itu kurang baik begitu ya teman-teman. Kalau itu aku ya, maksudnya aku nilaiku ya, apa namanya, apa pendapatku ya teman-teman, itu sudah tidak benar ya teman-teman. Cina ini sudah tidak benar ya, dia kan kerjasama sekian tahun ya, bertahun-tahun dengan brand-brand ini, tiba-tiba gara-gara kemarin itu perang dagang lah antara Cina dan apa namanya Amerika ya, perang dagang itu akhirnya terjadi kayak gini, dibuka semua rahasia-rahasia brand-brand ini. Itu enggak benar ya teman-teman, menurut aku ya, itu pendapat. Kalau kita sudah kerjasama dengan orang yang bertahun-tahun hanya karena begitu aja ya teman-teman ya, kasihan juga brand-brand ini kan juga jatuh. Dia kan juga harus pakai biaya segala ya. Kalau Cina yang bikin, tapi kan dikirim ke Eropa kan pakai biaya, terus jual, pakai sales, pakai biaya apa, sewa mall segala kan juga pantas teman-teman. Kan begitu ya teman-teman, kalau kita sudah kerjasama dengan orang ya, hanya karena itu perang dagang politik lah, itu kita tidak benar kayak gitu ya teman-teman. Hanya karena apa, perang dagang politik, terus kita mengkhianati kerjasama kita, itu sudah, menurut aku ya, ini pendapatku ya teman-teman, itu sudah tidak benar ya teman-teman. Langsung dibuka itu teman-teman, sama supplier, sama Marlon Cina itu buka harga, oh harga ini sekian gitu, 1.400 USD. Terus kalau dijual misalnya dari 2 juta di Cina, dijual jadi 600 juta kayak gitu-gitu teman-teman. Itu enggak benar, hanya dipasang logo ya, dipasang logo gitu-gitu ya teman-teman. Itu enggak benar ya teman-teman kayak gitu. Kalau kita sudah kerjasama ya, ini pendapatku ya teman-teman, atau kalau pendapat teman-teman ya, kita sudah kerja sama orang nggak boleh begitu ya kan, bertahun-tahun nggak kerja sama itu. Jadi itu kan namanya mematikan apa, rezeki orang ya teman-teman. Ya itulah, kita sekarang itu nggak ada batas antara lawan atau kawan, kita nggak ngerti teman-teman ya, nggak jelas gitu ya antara batas lawan atau kawan itu. Sudah hari ini tahun apa,
Sudah nggak jelas dunia sekarang ini teman-teman ya. Kalau gajah berantem sama gajah, yang goyang itu ya semut gitu. Ya mereka mau gajah sama gajah nggak ngaruh ya, namanya gajah. Yang goyang kan kita semut. Itulah teman-teman ya. Jadi brand-brand ini kasihan juga dibongkar semua, itu nggak baik begitu teman-teman. Itu pendapatku ya, tahu ya. Itu sih aku sih orangnya nggak bela siapa-siapa ya. Namanya bisnis itu ya memang kan harus cari keuntungan, itu benar ya teman-teman. Itu bisnis itu benar ya, pastikan untung lah. Dia kan harus bawa barang itu ke Eropa, pasang logo, bayar pajak, bakar karyawan. Nah kayak gitu ya teman-teman. Kalau langsung dari pabrik ya memang segitu. Tapi pabrik kan kamu produksi, tapi kamu kalau nggak ada yang bisa menjuali, buat apa kamu produksi? Itu kan benar begitu. Bisnis itu teman-teman saling ketergantungan ya, saling satu tim ya teman-teman, kayak gitu. Itu pendapatku ya, karena aku kan juga orang bisnis. Aku pernah jadi karyawan, aku pernah jadi pengusaha ya. Jadi aku tuh teman-teman, kalau satu bisnis itu ada satu tim work ya, satu apa namanya teman-teman, satu kerjasama ya. Bisa produksi, ada yang bisa menjual. Kamu produksi tapi kamu nggak bisa menjual, buat apa? Bawang murah juga nggak ada artinya kalau kamu nggak bisa menjual. Dia kan juga harus menjual kan butuh biaya ya kan, kayak gitu. Nggak boleh dibongkar-bongkar begitu. Kalau usaha bisnis itu dicampur dengan politik, itu udah susah teman-teman. Jadi kita itu nggak tahu batas lawan atau kawan. Sekarang ini begitu, kita harus hati-hati sendiri ya teman-teman. Nggak jelas itu sudah. Kalau bisnis begitu bongkar-bongkaran itu sudah nggak benar. Oh di sini dijual sekian, di Cina dijual, di sini di Amerika sekian. Nah kalau brand-brand itu, lah kan kasihan juga brand-brand itu ya kan. Brand-brand itu kan juga harus bayar pajak ya kan. Nah, terus dia juga harus apa? Membawa barang itu ke Eropa, menjual di mall, kan harus sewa juga mall, ya kan? Kayak gitu teman-teman. Itu sudah dunia bisnis ini sudah kacau ya teman-teman, kalau gitu caranya ya. Nah, itulah teman-teman. Jadi dunia barang mewah ini sudah kacau balau, jadi rame banget, pada gila-gilaan semua. Aduh, sekarang udah zamannya zaman edan ya, ora edan ra kumanan. Bener teman-teman ya, kita nggak tahu tuh, kasihan itu. Kita nggak boleh begitu ya, membongkar brand-brand, bongkar itu namanya apa ya teman-teman, itu bisnis nggak benar ya teman-teman. Jadi kalau kita bisnis harus kerjasama dengan benar. Sudah bertahun-tahun kerjasama udah baik, kamu makan sudah bertahun-tahun dari brand-brand itu, kenapa kamu membongkar brand-brand itu? Ya pantas lah dia buat untung lah. Namanya orang bisnis ya pasti untung. Kalau nggak untung, dia bayar listrik apa? Ya tadi dia bayar mall apa? Ya kan? Dia bayar karyawan pakai apa? Kayak gitu. Kamu bisa produksi, tapi kalau kamu nggak bisa menjual, kamu nggak bisa ini. Kalau menjual kan perlu juga sales ya kan, perlu juga karyawan, perlu juga mall, perlu juga promosi, segala itu kan juga dibutuhkan biaya. Bukan begitu ya teman-teman. Ini aku adil ya teman-teman, aku tidak membela Amerika, aku juga tidak membela apa namanya Cina ya, tidak. Aku tidak membela siapapun, tapi aku adil terhadap mereka. Tidak boleh begitu ya teman-teman, tidak boleh bongkar-bongkaran bisnis. Masalah politik ya politik ya, gitulah teman-teman. Kalau gajah main sama gajah berantem, gajah itu paling salah satu mati gitu. Tapi yang kacau semut ini ya, dunia sekarang kacau. Masih ini gila-gilaan teman-teman. Sampai kemarin itu 2,60 juta mas sudah. Wah, tuh nggak karu-karuan teman-teman ya, nggak tahu, kacau gini. Kita nggak ngerti nih sekarang ya, manusia kacau semua ya teman-teman. Itu sudah masalah pemimpinnya berantem ya, biarin ya. Kalau dunia bisnis kita biarkan bisnis. Kalau kita sekian tahun kerja sama orang, kita menghargai, kita kan makan dari dia. Jangan apa namanya, kita itu menggigit tangan orang, kita kan ngasih kita makan ya teman-teman. Itu sudah bencana teman-teman ya.
Jangan kita itu menggigit orang yang kita kasih kita makan. Bertahun-tahun kerja sama artinya kan sudah itu ya teman-teman, sudah benar. Tiba-tiba kamu menggigit tangannya, itu akan kehancuran teman-teman. Orang yang suka menggigit tangan orang yang kasih makan, dia akan mengalami kehancuran. Betul teman-teman. Aku nggak bela Amerika ya teman-teman. Brand-brand ini benar teman-teman, dia kan pantas ya, pantas mendapatkan untung dong. Ya kamu produksi misalnya sekian dolar, 1.400 US dollar, tapi dia kan menjual. Dia menjual kan perlu biaya, perlu mall, perlu listrik, perlu pajak, perlu macam-macam. Kalau dia menjual misalnya 308.000 dolar, ya pantas, pantas lah. Itu kan untungnya ya teman-teman. Dia kan harus mengeluarkan promosi, harus mahal listrik, karyawan, sales, macam-macam, harus pajak, harus biaya pembayar pengiriman, segala kan dibutuhkan orang juga ya teman-teman. Kecuali robot, robot juga butuh orang yang mencet-mencet, salah kepencet malah hancur ya kan, pasti. Tuh aku nggak bela siapapun ya teman-teman, aku adil ya. Jadi aku nggak bela Cina ya, aku bukan orang ini ya teman-teman. Kita harus adil sama orang ya teman-teman. Ya itu kan urusan pemimpin yang berantem ya kan, biarin ya teman-teman gitu teman-teman. Itulah teman-teman, dunia hari ini itu seperti itu. Sudah ya teman-teman, kita netral aja. Aku orang netral, aku nggak bela siapa-siapa ya teman-teman. Itu cuma aku ngomong sebagai bisnis ya, ini kan ngomong bisnis. Jadi orang sekarang itu gitu, jangan kita gigit orang ngasih makan kita, jangan sok-sokan. Sekarang itu memang modalnya orang sok-sokan ya, orang-orang nggak jelas-jelas begitu, makan aja dari rekening orang ya tak. Nah, bangga inilah. Kalau kamu makannya dari rekening orang, anakmu makan apa? Makan warisan ya tak teman-teman, bener kan? Yalah, kalau seorang perempuan yang makan dari rekening orang ya tak, itu pasti anaknya juga warisan orang, makan warisan apa. Nanti generasi yang akan datang itu teman-teman, generasi makan warisan teman-teman ya. Kalau kacau begini ya, bisnis ini kacau nggak karu-karuan ya teman-teman. Itu jelas kita nggak tahu batasan lawan, nggak tahu batasan kawan, sehingga nggak ada dunia ini yang jelas ya teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Ya, ini kan adil benar ya. Itulah, kita kembali lagi ke sini, nah, tidak panjang ya. Kita kembali ke sarden dan ayam merdeka. Oke teman-teman, nah itulah dunia sekarang ya teman-teman. Harus hati-hati teman-teman, harus waspada, harus pinter sekarang. Sekarang ini banyak orang-orang nggak jelas-jelas ya teman-teman, orang-orang yang pengangguran yang nggak jelas yang mau ini orang ya, perempuan-perempuan nggak jelas-jelas yang mau rusak rumah tangga orang. Sekarang tuh aneh-aneh segala itu juga, wah wis banyak itu sekarang ya, perempuan-perempuan yang ada makan rekening-rekening orang kayak gitu. Kalau maknya makan rekening orang, anaknya ngopo makan warisan orang, nggak kerja ya, nggak malu tuh teman-teman, orang-orang begitu. Itulah dunia sekarang ya, kacau nggak karuan. Yes ya teman-teman, kita belajar ya teman-teman, melihat aja yang benar ya. Itu memang hanya Yesus ya teman-teman, hanya Tuhan yang kasihnya abadi ya, hanya Tuhan yang kasihnya tidak berubah. Manusia itu bisa berubah ya teman-teman, hanya Tuhan yang tidak berubah ya toh teman-teman. Hanya Tuhan, hanya Allah ya teman-teman, sesuai agama teman-teman ya. Nah, kalau orang Kristen hanya Yesus yang tidak berubah, kekal selama-lama keselamatan ya, hanya pada Tuhan kita ya teman-teman. Jadi itu benar ya, tidak berubah gitu ya teman-teman ya. Kembali lagi ke sarden dan tidak dulu. Terima kasih ya teman-teman, jadi menu sehatku hari ini sarden karo ayam mentega. Wes ngene ya teman-teman, mudah-mudahan shareku ya, masakanku ya teman-teman, jadi inspirasi ke teman-teman semuanya lah. Wes gitu ya teman-teman, pagi menjelang siang nanti ndak ketahuan ya teman-teman, ndak bosen. Itu aja ya teman-teman,
Jadi dunia sekarang seperti itu. Kita yang benar tetap berjalan pada benar ya teman-teman, sambil kita waspada, hati-hati. Gitu aja lah teman-teman. Jangan kepengaruh ya, kita tetap hidup yang benar. Gitu, terima kasih ya teman-teman, pagi menjelang siang ya. Makasih untuk teman-teman, sehat selalu lah ya. Aku masak sarden kalau ayam merdeka. Gitu dulu teman-teman semuanya. Terima kasih.